apa kabar? Saya harap semua baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Aprita Cassandra Berubangun. Saya akan membawakan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dengan materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Bagaimana? Sudah siap belajar IPS? Pastinya sudah kan? Penuh dengan semangat. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran kita, saksikan video berikut ini. Kira-kira ada yang tahu maksud video tadi? Nanti kita akan bahas dalam materi ini. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan mobilitas sosial. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis integrasi dalam kehidupan sosial. Dan yang keempat, peserta didik mampu memecahkan konflik dalam kehidupan sosial dengan mengamalkan nilai tulus. Kita mulai pembelajaran kita mengenai mobilitas sosial. Bisa kita lihat gambar mobil bergerak. Mobilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas vertikal. Perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Contoh mobilitas vertikal ke atas, Joko Widodo, dulunya Gubernur DKI Jakarta, sekarang ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Contoh mobilitas vertikal ke bawah, B.J. Habibie, dulunya Presiden Republik Indonesia, sekarang ia menjadi rakyat biasa. Yang kedua, mobilitas horizontal. Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Contohnya, Bapak Tukimin, Kepala Sekolah SMP Maju Mundur, dipindahkan tugas ke SMP Jumpa Rigep. Sama-sama menjadi kepala sekolah. Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Faktor pendorong yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Contohnya struktur terbuka.
Semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Struktur tertutup. Tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya kasta Brahmana, kasta Satria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Faktor individu. Faktor individu, faktor yang berasal dari diri sendiri. Contohnya jika seseorang memiliki keinginan yang kuat untuk mengubah mobilitas sosialnya. Dan yang ketiga adalah faktor sosial. Jenis-jenis status sosial ada 3. Yang pertama adalah ascribe status, yang kedua assign status, yang ketiga adalah achieve status. Apa itu ascribe status? Status yang didapat sejak lahir seperti jenis kelamin, ras, kasta, dan golongan. Yang kedua, apa itu assign status? Status yang diperoleh seseorang di dalam masyarakat yang bukan dibawa dari lahir tetapi karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Contohnya kepala suku, ketua adat, dan sesepuh. Dan yang terakhir adalah achieve status. Ini adalah status sosial yang didapat seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukannya, seperti pendidikan dan pekerjaan. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Contohnya ada pada gambar di slide ini. Ketika seseorang memiliki pendidikan sekaligus memiliki modal, seseorang itu akan memiliki kesempatan untuk meraih kesuksesan. Yang kelima adalah faktor politik. Kondisi politik yang stabil mendorong percepatan mobilitas sosial. Contohnya, jika politik stabil, maka ekonomi akan maju, sehingga meningkatkan mobilitas. Nah, yang keenam ini adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Ada 2 jenis gambar mengenai kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, untuk gambar yang di sebelah kiri, ini pendidikannya sulit diakses. Masyarakatnya juga masih berpendidikan rendah, sehingga mobilitas ini masih susah berubah. Nah, yang kedua, yang di sebelah kanan, ini pendidikan sudah mudah diakses. Kita lihat para siswanya sudah menggunakan laptop untuk mencari bahan ataupun informasi. Nah, sehingga ini dapat menciptakan masyarakat yang pendidikannya tinggi dan mobilitas mudah berubah. Faktor penghambat ada 2. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Bisa dilihat di slide berikut untuk contohnya. Nah, selanjutnya saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, organisasi profesi. Dan yang terakhir adalah organisasi politik. Untuk penjelasannya masing-masing, kamu bisa lihat dan baca langsung di layar slide tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dampak mobilitas sosial. Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi, selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping. Apa saja sih untuk dampak positif maupun negatifnya?
Mari kita lihat di slide ini, di mana kalau dampak positifnya adalah yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Tentunya untuk dampak negatifnya biasanya akan terjadinya konflik ataupun gangguan psikologis. Selanjutnya kita masuk kepada pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan agama. Ada yang beragama Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, yang kedua, perbedaan budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya ada 5. Yang pertama itu sebagai daya tarik bangsa asing. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Keempat, saling melengkapi hasil budaya. Konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial menurut Robert M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan pesaingnya. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Dan yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Cara menangani konflik. Yang pertama, menghindari. Yang kedua, jangan memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang keempat, tawar-menawar. Dan yang kelima, kolaborasi. Integrasi sosial menurut KBBI adalah pembaruan sesuatu yang tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sehingga kesimpulannya, integrasi adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Syarat terjadinya integrasi menurut William F. Cockburn dan Meyer Nimkov. Yang pertama, anggota masyarakat berhasil memenuhi kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan. Yang ketiga, norma dan nilai-nilai sosial berlaku cukup lama. Faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis atau perpindahan tempat. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Oke, sekian materi pembelajaran kita mengenai
pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ibu harap kalian dapat membandingkan bentuk-bentuk mobilitas sosial di tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.